Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Untuk pelajaran bahasa Inggris hari ini kita lanjutkan ke subtema yang ketiga di halaman 29 ya. Di situ ada cerita tentang Frederick Silaban. Nah, sebelum kita lebih lanjut belajar atau tugas apa yang harus kalian kerjakan hari ini, Bapak akan memberikan materi tentang 5W plus 1H ya, atau 5W plus 1H di dalam bahasa Inggris. Nah, penjelasannya adalah saat belajar bahasa Indonesia, Anda pasti sudah familiar dengan istilah 5W plus 1H ya. Nah, sama seperti bahasa Indonesia, di dalam bahasa Inggris, 5W plus 1H juga menjadi aspek penting dalam kalimat. 5W plus 1H memudahkan Anda untuk menyusun pertanyaan maupun menjawab pertanyaan yang memiliki tujuan dan maksud yang jelas dan terarah. 5W plus 1H sendiri merupakan singkatan dari who, kemudian what, why, where, when, dan juga how yang terakhir ya. 1H-nya itu how ya. Penjelasan lebih lanjutnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah who. Who di dalam bahasa Inggris memiliki arti siapa ya. Jadi Anda menggunakan kata who untuk menanyakan seseorang yang terlibat di dalam teks atau kalimat. Contoh kalimatnya adalah who are you, yang artinya adalah siapakah kamu, atau contoh yang kedua, who is this beautiful person next to you, yang artinya adalah siapa orang yang cantik ini ya yang ada di sebelah kamu ya. Jadi who ini kata untuk menanyakan ya, atau siapa artinya. Yang kedua adalah what. What adalah kata apa dalam bahasa Inggris ya. Anda dapat menggunakan kata what untuk menanyakan suatu benda, suatu peristiwa, atau nama seseorang. Contoh kalimatnya adalah what is his name, yang artinya adalah siapa namanya, nama dia ya. Dia di sini berarti dia laki-laki ya. Yang kemudian what happened 10 years ago at Aceh, Indonesia, artinya adalah apa yang terjadi 10 tahun yang lalu di Aceh, Indonesia. Yang terakhir adalah what are you going to buy for mom's birthday? Yang artinya adalah apa yang akan kamu beli untuk ulang tahun ibu ya, atau mama kamu ya. Nah, berikutnya adalah where. Where memiliki arti di mana, atau jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, Anda dapat menggunakan kata where untuk menanyakan Anda sedang berada di mana, Anda akan pergi kemana, atau lokasi dari suatu tempat. Contoh kalimatnya adalah, where are you going, Dad? Di sini artinya adalah, mau pergi kemana ayah, atau ayah mau pergi kemana. Yang kedua adalah, where is the Eiffel Tower? Nah, di sini artinya adalah, di manakah letak atau lokasi dari menara Eiffel? Ya, beda tadi ya. Yang tadi itu tujuan, yang kedua ini menanyakan tempat. Yang ketiga adalah where are you right now, atau di mana kamu sekarang? Sekarang kamu lagi ada di mana? Nah, beda ya penggunaan kata where. Selanjutnya adalah when. When adalah kata kapan di dalam bahasa Inggris. Anda dapat menggunakan kata when untuk menanyakan waktu suatu peristiwa yang sudah lalu atau yang akan datang. Contoh kalimatnya adalah when is the accident happen, atau kapan peristiwa itu terjadi ya. Yang kedua adalah when was the last time you had lunch with her. Di sini adalah kapan terakhir kali kamu makan siang dengannya ya, seperti itu untuk penggunaan kata when. Yang terakhir adalah yang kelima ya, why. Why di sini artinya adalah mengapa ya. Anda menggunakan kata why untuk menanyakan penjelasan terjadinya suatu peristiwa. Contoh kalimatnya adalah why is the sky blue? Nah, mengapa warna langit itu berwarna biru? Yang kedua adalah why are you calling her in the middle of a meeting? Mengapa kamu menelpon dia di tengah-tengah rapat ya, di saat rapat? Yang ketiga adalah why do you put milk in your noodles? Ya, seperti itu untuk penggunaan kata why. Yang ke plus ya, hanya ini yang terakhir adalah how. How atau bagaimana di dalam bahasa Inggris. Anda menggunakan kata how untuk menanyakan cara prosedur suatu kegiatan atau proses mengenai suatu peristiwa. Contoh kalimatnya adalah how do you make the cake? Ya, bagaimana caramu membuat kue ini? Kemudian yang kedua, how did the tsunami happen? Bagaimana
tsunami itu terjadi. Yang ketiga adalah how to make the pie, bagaimana cara membuat pie, ya. Seperti itu penjelasan untuk 5W plus 1H. Nah, untuk latihannya, silakan dibuka di halaman 30, part B. Perintahnya adalah jawab pertanyaan berdasarkan teks ya, atau cerita di halaman 29 ya. Di halaman 29 itu ada cerita tentang Frederick Silaban. Nah, di halaman 30-nya, di situ ada sekitar 5 pertanyaan. Yang pertama adalah who was Frederick Silaban ya. Tadi Bapak sudah jelaskan ya, who itu artinya apa. Kemudian where was Frederick Silaban born? Kira-kira ini menanyakan apa ini? When was Frederick Silaban born? Yang ketiga adalah what did Frederick Silaban get from Soekarno? Nah, coba dijawab. Yang terakhir, ya yang keempat, how did Frederick Silaban and Soekarno become good friends? Yang terakhir adalah what should we do as Indonesians? Coba kalian jawab pertanyaan tersebut ya, di buku paket aja. Kalau misalkan sudah, langsung kirim ke Bapak jawabannya. Bapak tunggu hari ini. Bapak ucapkan selamat mengerjakan, tetap semangat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.